Ya, sekarang Kak Rahma mau jelasin tentang quadratic equation gitu ya. Nah, quadratic equation tuh apa sih? Jadi equation yang dia itu eh, harus ada kuadratnya gitu ya. Jadi si variabelnya tuh harus dalam bentuk kuadrat kayak gitu ya. Nah, kemudian Kak Rahma lebih ke langsung bagaimana sih kita solving quadratic equation gitu ya. Langsung ke sana karena biasanya dalam soal-soal latihan lebih ke arah sana. Nah, kata kunci dalam mengerjakan soal quadratic equation adalah bisa pemfaktoran. Sebelumnya kita udah pernah belajar ya pemfaktoran. Pemfaktoran itu ada yang pertama ngeluarin HCF-nya, kemudian apalagi kita pernah pakai metode sum and product, pemfaktoran difference square, perfect square dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, syarat dari si quadratic equation dia tuh ada namanya tadi faktor null faktor law gitu ya. Jadi sebelah kirinya, sebelah kanannya harus dibuat jadi 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam soal dia sudah 0 berarti kita bisa langsung cari solutionnya ya. Kayak gini misalnya, solve for x, solve dong for x-nya ketika ada function seperti ini. 5x, x plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Ada equation seperti ini gitu ya. Dan satu lagi seperti ini. X plus 4, X min 1 sama dengan 0. Nah, dia di sebelah kanannya itu udah 0. Artinya, dia sudah memenuhi null faktor law gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu berarti kita ambil satu-satu. Berarti kalau misalnya soal pertama, gini ya. Kalau Kak Rahma tuliskan, soal pertama misalnya, mana tadi soal pertamanya? Oke. Misalkan gini, soal pertamanya tadi gini. Misalnya ada solve 5x gitu ya. Kemudian X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita ketika sebelah kirinya sini sudah 0 dan ini udah dalam bentuk faktor gitu ya. Nah, berarti kita bisa langsung solve dengan cara memasukkan null faktor law gitu ya. Berarti kita ambil satu-satu. Kita ambil 5x-nya, kita ambil X plus 2-nya ya. Jadi 5x-nya kita ambil, 5x sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dibagi 5. Jadi X-nya sama dengan 0. Ini yang pertama. Nah, garis kedua, X plus 2 sama dengan 0. Kita buat X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Nah, berarti solutionnya apa sih? Solutionnya berarti adalah X sama dengan 0 or gitu ya. X sama dengan min 2. Nah, jadi masing-masing sih dia kita buat jadi null faktor law gitu ya. Jadi dia nilai mereka 5x sama dengan 0, x plus 2 pun sama dengan 0 gitu. Itu namanya maksud dari null faktor law gitu. Nah, gimana Miss? Kalau misalnya ada soal seperti ini Miss, x plus 4, x min 1 sama dengan 0. Ini ya. Nah, berarti sama, kita tinggal masukkan null faktor law-nya. Karena di sebelah sini, di sebelah kanannya udah 0 ya. Jadi kita nggak perlu rubah-rubah dulu. Tinggal kita masukin null faktor law-nya. Berarti kita ambil 2 garis. Dia udah dalam bentuk pemfaktoran ya. Kita ambil 2 garis. Garis pertama yang ini. Garis kedua yang ini gitu ya. Nah, berarti jadinya berapa? X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dikurang 4. X sama dengan min 4 gitu ya. Nah sama yang ini juga. X min 1. Ini karena garisin gitu ya. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan. Jadi positif 1 ya. Jadi solutionnya apa? Solutionnya adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Selesai. Ini namanya quadratic equation. Solving quadratic equation yang kita menggunakan null faktor law-nya gitu ya. Jadi kalau dia sebelah kanannya sudah 0, jadi kita tinggal masukin masing-masing null faktor law-nya. 5x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan berapa? X plus 2 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan berapa? Pun sama ya, yang kedua juga. Seperti itu.